Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita langsung sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, saya pernah membaca dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, apa maksudnya hal itu, Ustadz? Ini kalau kita di dalam ilmu ekonomi syariah ya, ini kita sebut ada hubungan yang terbalik antara riba dan sedekah. Ini dimulai dengan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 276. Allah mengatakan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ini dalilnya ini nih. Cuman sepotong doang, cuma sepotong. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Sungguh Allah yamhaqullahu riba. Allah mengikis habis, menyirnakan riba. Wa yurbis shadaqah. Dan pada saat yang sama Allah menyuburkan sedekah. Dalam ilmu ekonomi Islam ini dimaknai sebagai riba itu memang seakan-akan menambah harta kita, tapi pada hakikatnya dia tidak menambah rezeki kita. Ini men. Sebaliknya sedekah seakan-akan mengurangi harta kita, tapi sesungguhnya pada hakikatnya dia menambah rezeki kita. Ini. Jadi kita awali dengan kutipan dari ayat Qur'annya, kita masuk dalam rumusan ekonomi syariahnya, kemudian kita sekarang bawa ke dalam kajian tasawufnya. Oke. Karena kita sekarang udah bedakan antara harta dan rezeki. Riba itu memang seakan-akan menambah harta kita, tapi sesungguhnya dia tidak menambah apa-apa rezeki kita. Dalam ilmu kajian tasawuf kita udah paham kan bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketuker. Sebaliknya sedekah itu seakan-akan dia mengurangi rezeki harta kita karena kita keluarin 1 juta, 2 juta, benar gak? Tapi pada hakikatnya sesungguhnya dia malah menambah rezeki kita. Oke. Nah, ini yang jadi bahan bahasan kita pada kali ini. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Di dalam surat Al-Qalam. Ini kita bahas dulu. Yamhaqullahu ribanya. Bagaimana Allah itu harta kita yang di depan mata kita, yang uang riba kita terima itu udah seakan-akan menjadi milik kita, itu bisa sirna begitu aja. Di dalam surah Al-Qalam itu diceritakan waktu itu ada orang yang menunggu-nunggu panen kebunnya besok pagi. Jadi malam-malamnya udah siap-siap nih, besok kita panen besok. Udah rapi banget, semua udah disiapin. Bahkan mereka ini sudah merencanakan untuk pagi-pagi mendahului ke kebun tersebut, memanen dulu supaya orang lain nggak bisa dapat ikutan manen. Kita tahu kalau di desa di mana-mana itu kalau panen tuh biasanya ada orang tetangga-tetangga ya kita yang ikut manen. Kalau manen ikan bandeng, manen udang tuh ikut manen, itu nggak sebagian besar emang diambil oleh yang pemiliknya, tapi ada sebagian kecil yang diambil juga untuk oleh orang-orang tetangga sekitarnya. Nah, ini, di sini gitu juga dalam cerita ini Al-Qalam ini. Jadi biasanya kalau panen itu karena luas kebun kan ada yang beberapa yang diambil sama. Nah, ini dia mau duluan supaya nggak ada tetangga-tetangga yang bisa ikutan ngambil rezeki hasil panenan tersebut. Apa yang kejadian dalam ayat Al-Quran tersebut? Allah menjelaskan bagi Allah mudah sekali. Yang udah depan mata nih, yang udah pengen kita, benar nggak? Itu semua malam-malam itu Allah kirimkan angin sehingga semua panen yang udah disiapkan besok akan panen nggak bisa dipanen lagi karena semuanya udah hancur. Ini pernah gak sih ente? Ini di YouTube sering ada nih. Di kejadian sendiri juga pernah kejadian nih. Kita mau makan es krim, bener nggak? Begini tentu senggol orang jatuh, ini. Bahkan es krim yang udah di depan mulut pun yang udah mau dijilat, tahu-tahu ke senggol orang, tumpah es krimnya, kita juga jadi makan es krim. Jadi bagi Allah mudah sekali untuk membuat es krim itu disenggol orang, tangan kita sehingga es krimnya jatuh. Untuk membuat kebun yang udah siap untuk dipanen itu musnah, sirna begitu saja. Begitu juga dengan harta riba, karena kita dalam kajian tasawuf kita sudah membedakan antara rezeki dan riba dan harta.
Begitu juga dengan harta riba. Itu harta riba yang udah di depan mata kita, yang udah kita anggap seakan-akan menambah harta kita. Memang seakan-akan menambah harta kita. Tapi dia tidak menambah apa-apa dari sisi rezeki kita. Karena dia bisa hilang begitu aja. Itu duit riba yang udah di depan mata kita, pengen kita nikmatin. Tahu-tahu mobil kita keserempet. Bener gak? Biaya betulin serempetnya segitu juga. Bahkan lebih dari itu. Kita hilang waktu, kita hilang tenaga untuk betulin mobil yang keserempet. Bener. Ini yang dimaksud. Yamhaqullah riba. Bahwa Allah itu mengikis riba itu. Seakan-akan riba itu memang menambah harta kita. Bukan seakan-akan, memang benar kita ada bunganya kok, kita terima bunganya. Tapi pada hakikatnya dia tidak menambah rezeki kita apa-apa. Dia cuma numpang doang di kita, habis itu keluar lagi. Benar gak? Sebagaimana tadi kita udah ceritain, makan es krim jatuh, kebun bisa hilang semua. Ini. Di sisi lain, wa yurbius shadaqah. Di sisi lain, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menyuburkan sedekah. Walaupun seakan-akan duit kita, bukan seakan-akan, emang beneran duit kita keluar, bener gak? Di kantong ada 1 juta, kita keluar 500 ribu, kan emang beneran duit kita keluar berkurang 500 ribu. Tapi ya Allah menambah rezeki kita. Ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, saya lupa nih, salah satu dah, ente tinggal cek dah. Kalau nggak Bukhari ya Muslim, bener gak? Itu diceritakan waktu itu bagaimana ada orang yang lagi jalan di kebunnya, melihat-lihat kebunnya. Lalu awan itu mendapat perintah. Wahai awan, ini dapat perintah dari Allah. Jatuhkanlah hujan di atas lahannya si fulan itu. Benar gak? Jadi orang yang lagi jalan-jalan melihat kebunnya itu atau ada awan datang terus hujan jebruk aja gitu. Sehingga dia bisa tanam dan subur lahannya menghasilkan hal yang banyak. Lantas awan bertanya pada orang itu, siapa engkau? Mengapa engkau berdiri di lahan itu? Kemudian orang itu mengatakan, namaku adalah si fulan, katanya. Wah, cocok kalau gitu. Memang aku dapat perintahnya dari Allah untuk membawa awan ini dan menjatuhkan hujan di atas lahannya bapak fulan itu, katanya. Wah, kenapa bisa begitu ya, katanya. Nah, lalu orang ini mengatakan, alhamdulillah wa syukurillah, memang aku selalu melakukan setiap hasil panenku ini, sepertiga itu aku gunakan untuk diriku dan keluargaku, sepertiga aku gunakan untuk digunakan lagi untuk mengolah. Itu kan habis dipanen, beli bibit lagi, ditanam lagi, benar gak? Untuk mengolah lagi tanah tersebut. Dan sepertiga selalu aku sedekahkan. Ini men. Orang-orang yang rajin sedekah, orang-orang yang ahli sedekah, wa yurbis shadaqah. Allah nggak mengirimkan kepada orang itu duit. Tapi Allah kirimkan hujan. Hujan supaya lahannya bisa tumbuh lagi lebih subur. Ini caranya Allah gitu. Duit bisa hilang begitu aja. Benar, tadi kita udah cerita Al-Qalam bagaimana kebun yang bagus bisa sirna seketika. Ini wa yurbis shadaqah. Bahkan Allah perintahkan awan untuk datang dan menjatuhkan hujan di situ. Sehingga dia lebih baik lagi. Rasulullah SAW waktu habis sholat asar. Ini ada jadi Imam Bukhari ini hadisnya. Oke. Rasulullah SAW habis sholat asar waktu itu. Tiba-tiba biasanya Rasulullah SAW kalau habis sholat asar jamaah itu beliau nengok ke belakang, menegur, menyapa sahabat-sahabatnya, lalu menyampaikan tausiah sedikit itu. Kali ini enggak. Kali ini tahu-tahu Rasulullah SAW habis sholat asar langsung berdiri masuk kamar. Masuk kamar terus keluar lagi bawa emas. Jadi orang-orang pada kaget, ini ada apa Rasulullah? Tumben-tumbenan begini benar gak? Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika aku lagi sholat tadi aku teringat bahwa aku masih menyimpan 1 batang emas. Benar gak? Aku tidak ingin terlupa akan emas ini sehingga nanti waktu aku meninggal dunia hisabnya berat banget. Jadi aku ingin segera membagi-bagikan emas ini supaya nanti waktu di yaumil akhir hisabnya jadi enteng. Ini men. Ini contohnya. Jadi kita itu beringan tangan aja men. Dalam hadis lain lagi, ini juga riwayat Bukhari, itu Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun aku mempunyai harta sebesar gunung Uhud, benar gak? Aku tidak merasa senang kalau tidak segera membagi-bagikan harta itu lebih dari 3 hari. Nah ini men. Ini gak enak punya harta banyak tuh, gak enak men. Karena belum kita butuhkan ngapain.
Baik kan kita titipin aja balik ke Allah, benar gak? Nah, dapat tantiem, benar gak? Titipin aja lagi ke Allah misalnya, benar gak? Dapat rezeki besar, titipin aja lagi ke Allah. Nanti pada saatnya kita perlu, kita minta lagi dari Allah, nanti dapat lagi, benar gak? Nah, ini yang disebut wa yurbis sodakoh. Karena kalau kita melakukan sodakoh, Allah akan suburkan. Bagaimana caranya? Allah akan gerakan makhluk-makhluknya, termasuk awan. Awan digerakin sama Allah untuk bantuin kita supaya rezeki kita bertambah subur. Oke. Baik tuh ya, Fit. Betul, Ustaz. Nah, inilah kerepotan orang seperti kami yang belum mengerti bahwa rezeki itu tidaklah melulu hanya uang saja. Nah, atau seperti ada sahabat yang belum diberikan finansial yang baik oleh Allah, mungkin ya tadi seperti Ustadz diberikan kemudahan ya Ustadz ya di dalam kehidupan ya, yang tidak mereka sadari. Betul, bisa jadi uang kita pas-pasan, benar ya? Tapi anak sekolah dapat beasiswa, nggak dihitung rezeki. Bisa jadi uang kita pas-pasan, tapi anak kita nggak ada yang narkoba, bukan rezeki. Bisa jadi uang kita pas-pasan, tapi semua misal kita nggak suka KDRT, bukan rezeki itu. Bener gak? Jadi kita nggak bisa ngelihat rezeki itu cuma dilihat dari harta. Buktinya sampai sekarang masih hidup, bener gak? Dengan segala kesulitan yang kita alami, dengan segala pinjaman uang dari orang kiri kanan, kita masih tetap hidup. Apa ente pikir orang yang minjemin duit kita itu bukan rezeki dari Allah? Itu kan rezeki, artinya Allah lunakkan hati orang itu sehingga mereka mau meminjamkan pada kita, padahal kita hidupnya lagi susah, benar gak? Coba kalau Allah keraskan kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, sehingga teman kita, kerabat kita hatinya keras, mau minjem duit gimana? Ente hidupnya susah, kapan bisa balikinnya, benar gak? Kan ketutup rezeki kita. Bagaimana lihat gak caranya Allah ngatur? Allah buat lunak hati tetangga kita, teman kita, apa siapa, kadang-kadang ada orang gak kenal bantuin kita. Sehingga memang kita ngutang, tapi Allah bukakan rezekinya, hidup kita tetap jalan. Jadi harta, ya kemarin Queen Elizabeth baru meninggal dunia, tuh bener gak? Terus mau diapain tuh harta? Bener gak? Mau diapain? Bener gak? Jadi di dalam ajaran kita ini, dalam ajaran Islam ini, kita benar-benar menempatkan harta itu sebagai rezeki yang paling rendah. Kita perlakukan rezeki itu tapi ini apa ada akobahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Pada tingkatan tertinggi kita tahu bahwa harta itu semuanya hina. Kita perlakukan dengan hina gitu, artinya kita lecehkan gitu. Nggak penting-penting amat lu gitu, kira-kira bener gak? Karena tanpa memiliki harta pun kita bisa menikmati hal-hal rezeki yang Allah berikan pada kita. Itu ceritanya Rasulullah SAW. Ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu galau sekali. Kalau di Baitul Malnya masih ada yang belum dibagiin. Sampai malam-malam beliau keluar bagiin Baitul Mal. Galau beliau. Kalau saya meninggal bagaimana? Ini ada amanah belum disalurkan. Nah, jadi ini agak kebalikan sama kita. Kebanyakan dari kita ingin menumpuk-numpuk harta. Ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat gak cerita Abu Yazid Al-Bustami kemarin? Kita lihat deh, anjing, kucing, kuda, burung, ikan. Ada gak mereka yang jalan-jalan bawa persediaan makan? Nggak ada, men. Nggak ada anjing, kucing, apa segala macam yang kemana-mana nenteng-nenteng persediaan makan buat besok, buat ntar malam. Nggak ada. Bener. Kita doang nih manusia nih yang numpuk-numpuk, ada beras 50 kilo di rumah segala macam. Ini semua makhluk Allah ya, kagak ada yang model kayak begitu. Burung pagi-pagi terbang nyari rezeki, pulang besok gitu lagi, bener gak? Kalau dalam bahasa kita, bahasa ini from hand to mouth saja, dari sini ke sini, bener gak? Investasi naon. Coba kita pikirin deh, bagaimana pasrahnya makhluk-makhluk Allah yang lain menjalani kehidupan ini, karena mereka tahu persis ada Allah yang menyampin rezeki mereka. Walaupun mereka nggak punya ruh, kita yang punya ruh. Malah nggak yakin bahwa Allah akan selalu menjamin rezeki kita. Dan kita terkelabui oleh godaan syaitan. Nanti habis ini nih kita terangin ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Nanti kita terangin habis ini ya. Bagaimana setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan,
dan setan mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Back to you dulu, Fit. Ya Ustadz, maaf sedikit nih Ustadz, boleh minta sedikit waktunya sebelum penjelasan tentang surat Al-Baqarah nanti. Ada sedikit pertanyaan, kebetulan Ustadz mengucapkan Alhaakumut Takatsur, yang mana ada sahabat yang menanyakan tadi, surat ini ditujukan kepada siapa Ustadz? Ya Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini ditujukan untuk semua manusia apapun agamanya. Al-Quran ditujukan untuk semua manusia apapun agamanya. Terserah agamanya apa. Berlaku ini alhaakumut takatsur. Karena di dalam diri kita ini ada nyawa. Ini intinya kalau dalam kajian tasawuf. Nyawa inilah yang membuat kita alhaakumut takatsur. Ruh enggak butuh. Ruh nggak butuh harta. Ruh itu tinggal di sorga, dia tenang-tenang aja hidupnya. Mereka ntar mau balik lagi ke sorga, ngapain? Nggak penting buat ruh itu yang namanya harta. Tapi nyawa kita butuh akan harta. Karena karakteristik nyawa, pertama dia mau bertahan hidup. Kedua dia mau berkembang biak sehingga otaknya mikir. Dia harus numpuk harta. Kalau ada kebanjiran gimana? Kalau nanti tiba-tiba ada, benar kita harus punya simpenan kan gitu kayaknya. Ini Allah katakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk liang kubur. Terus aja. Makanya Allah ingatkan berikutnya, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini. Jadi emang begitu, jadi kita nggak usah merasa berdosa besar juga kalau kita mau nyari harta, benar gak? Emang kayak begitu, tinggal kita atur aja bagaimana ruh kita bisa menang, bisa menjadi pemimpin di dalam diri kita ini, mengalahkan nyawa kita, mengalahkan nafsu kita. Buat apa sih? Itu rumah saya tuh gede, men. Benar gak? Banyak kamarnya, yang saya tidurin cuma satu, yang lain bagaimana cara tidurinnya, benar gak? Kalau saya pindah-pindah kamar bagaimana? Jadi nggak tidur dong, benar gak? Bener gak sih, coba deh. Kita punya mobil 5, emang bisa lo pakai sekaligus 5? Nggak bisa kan? Satu juga kita pakai satu tempat duduk, nggak pindah-pindah tempat duduk, gimana gak? Jadi alhaakumut takatsur itu dorongan-dorongan yang muncul dari nyawa kita, nafsu kita, bener gak? Nah inilah kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah ayat 268. Ini Allah mengatakan, setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Alhaakumut takatsur tadi ini nyambungnya ke sini nih. Al-Baqarah 268. Kenapa kita numpuk-numpuk harta? Karena setan nakut-nakutin kita. Nakutin apa? Nakut-nakutin, hati-hati lu miskin. Besok bagaimana makan? Besok bagaimana bayar SPP anak? Bagaimana bayar kawinan anak nih? Bagaimana? Pening kita. Ditakut-takutin terus sama setan. Dan setan bukan sekedar nakut-nakutin kita untuk miskin. Benar gak? Ingat gak di kajian keberapa itu? Makanya bacaannya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Benar gak? Untuk melawan ini nih, untuk melawan Al-Baqarah 268, karena setan nakut-nakutin miskin lo, benar gak? Jangan umroh, jangan simpan aja entar lo miskin, jangan haji, nah gitu tuh. Jangan sedekah entar lo miskin. Dan selain setan nakut-nakutin kita kemiskinan, setan juga mendorong kita untuk berbuat maksiat. Supaya lu nggak miskin, lu ribain tuh duit. Nah, kan gitu tuh. Supaya nggak miskin, ribain. Kan lu udah jadi orang baik, menolong orang. Minta lebih gitu. Wah, udah gitu. Dalam Al-Baqarah 268 dilanjutkan, sedangkan Allah memberikanmu kemaafan, keampunan, dan karunia-Nya. Nah, sungguh Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ini bos. Nah, kalau kita faham tentang beda antara harta dan rezeki, kalau kita faham tentang di dalam diri kita ada 3 jasad, nyawa dan ruh, dan kita faham ada setan yang selalu menakut-nakuti kita untuk jadi miskin dan sehingga mendorong kita alhaakumut takatsur, numpuk-numpuk harta, dan supaya bisa numpuk harta, ambil aja mau halal mau haram, sikat men. Nah, itu kan Allah Al-Baqarah 268. Setan mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Bener. Udah hidup jadi orang baik, bener gak? Tenang aja men. Itu semua hewan-hewan segala macam juga hidup nggak bawa sekarung beras, kita doang nih. Back to you, Fit. Ustadz, jadi kita harus selalu waspada dari gangguan syaitan ya, terutama hawa nafsu kita sendiri. Dan buat kami sendiri,
Saya sendiri adalah tawadu, merendahkan diri, merendahkan hati kami supaya tidak berlaku sombong dan merasa benar sendiri. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.